Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Dwi Putri, NIM 2041050201116, Prodi Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam, yaitu materi tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Langsung saja, pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja yaitu berumur 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Nah, berarti pengangguran itu dari umur 15 sampai 64 tahun. Nah, tetapi tidak dikatakan pengangguran jika sudah berumur misal 24 tahun tetapi orang itu belum bekerja. Contohnya orang itu masih bekerja atau mungkin contohnya orang itu masih dalam kuliah ya, sudah berumur 20 tahun tetapi orang itu masih kuliah. Itu tidak bisa dikatakan sebagai pengangguran. Contoh juga seperti orang yang tidak bekerja tetapi dia itu memiliki harta yang cukup banyak, contohnya memiliki harta warisan atau mungkin dia itu memperkerjakan orang ya, pengusaha itu bukan termasuk pengangguran meskipun umurnya sudah dikategorikan sebagai orang yang telah pantas untuk bekerja. Selanjutnya yaitu macam-macam pengangguran. Macam-macam pengangguran di sini ada 4. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Secara nyata tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan, padahal sudah masuk di angkatan kerja. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Dia bekerja tetapi tidak di dalam waktu yang standar. Misalnya, pekerja itu kan waktunya 10 jam. Nah, tetapi dia hanya bekerja dalam waktu 5 jam. Nah, ini dikatakan pengangguran tersembunyi. Yang ketiga, pengangguran musiman. Bekerja hanya di hari-hari tertentu atau bulan-bulan tertentu. Contohnya di sektor pertanian. Nah, para pekerja hanya bekerja pada saat musim tanam atau pada saat musim panen saja. Yang keempat yaitu pengangguran setengah menganggur, yaitu bekerja tidak full. Hampir sama dengan yang kedua tetapi berbeda. Dia bekerjanya memang setengah. Nah, untuk yang kedua kan memang dari 10 jam hanya bekerja 5 jam. Nah, tapi kalau yang pengangguran setengah menganggur ini dia memang pekerjaannya memang setengah saja. Selanjutnya yaitu jenis pengangguran. Yang pertama yaitu pengangguran friksional. Orang yang tidak bekerja, yang mana sebelumnya dia bekerja dan kemudian mencari pekerjaan baru. Misalnya, seorang pengusaha tekstil berhenti karena tidak cocok dengan pekerjaannya itu. Nah, dia ingin membuka usaha baru, contohnya seperti toko sembako atau toko pupuk untuk pertanian. Nah, tetapi dia itu masih belum menemukan tempat, belum menemukan lahan. Nah, ini disebut dengan pengangguran friksional. Nah, selanjutnya yang kedua itu pengangguran siklikal, yaitu diakibatkan PHK atau siklus ekonomi. Misal seseorang itu memproduksi sepatu, tetapi karena produksi itu menurun, nah dia harus mengurangi karyawan yang awalnya 500 menjadi 400. Nah, yang 100 ini yang diberhentikan ini termasuk orang yang menganggur, dia harus menganggur. Nah, yang menganggur 100 orang itu namanya disebut pengangguran siklikal. Yang ketiga, pengangguran struktural, yaitu situasi ekonomi. Contohnya, seperti sekarang ini terjadi COVID-19, banyak karyawan yang diberhentikan dan dari perusahaannya. Nah, atau seorang pengusaha karena situasi ekonomi secara makro, maka pasar yang menghentikan usahanya. Contohnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis, yaitu orang yang berjualan di sekitar area kampus. Nah, biasanya kan sebelum pandemi banyak yang membeli, yaitu mahasiswa. Nah, untuk sekarang kan mahasiswa kuliahnya secara online, jadi otomatis dia berhenti tidak berjualan. Yang selanjutnya yaitu pengangguran teknologi. Misalnya dulu kalau
Kalau panen itu biasanya pakai tenaga manusia. Nah, sekarang menggunakan mesin karena kan semakin canggih. Ini disebut dengan pengangguran teknologi. Dampak pengangguran ada 11. Yang pertama adalah menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat, menurunkan penerimaan negara. Yang kelima, menurunkan tingkat keterampilan. Yang keenam, kegiatan distribusi kurang lancar. Yang ketujuh, terjadinya kemiskinan. 8, kurang gizi. Kesembilan, tindak kriminal meningkat. 10, produktivitas tenaga kerja rendah. Ke-11, upah yang rendah. Selanjutnya yaitu penyebab pengangguran. 1. Tidak sebanding penawaran dengan permintaan pekerja. Yang kedua, turunnya pengeluaran total dan output. 3. Perubahan teknologi. 4. Waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran. 1. Menyelenggarakan bursa tenaga kerja, yaitu sharing-sharing ya tentang pekerjaan, dikumpulkan orang-orang yang menganggur itu. Nantinya akan menemukan pekerjaan di sana. Yang kedua, informasi lowongan kerja. Nah, seperti sekarang semakin canggih teknologi informasi, media sosial. Nah, jadi kita bisa mencari informasi lowongan kerja di sana. Yang ketiga, memberikan pelatihan kerja. Contohnya, dulu kan mungkin jarang orang yang menggunakan komputer. Nah, untuk sekarang kan hampir semua, bukan hampir ya, malah semua perusahaan itu menggunakan teknologi komputer, teknologi informasi yang semakin canggih. Nah, perusahaan itu sebaiknya memberikan pelatihan kerja yang awalnya tidak tahu, diajarkan untuk bisa komputer. Nah, di situ maka banyak orang yang akan bekerja. Yang keempat, pemerintah membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang kelima, meningkatkan peredaran modal usaha. Nah, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Nah, ini nih, jiwa kewirausahaan. Kita itu dari sekarang harus belajar berwirausaha. Nah, nantinya kita tidak hanya menciptakan pekerjaan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Yang ketujuh, transmigrasi. Selanjutnya, pengangguran dalam ekonomi Islam itu dibagi menjadi dua, yaitu pengangguran jabariyah, terpaksa. Orang itu tidak bekerja atau tidak mendapatkan pekerjaan. Dia sudah mencari kemana-mana ya, mencari pekerjaan, lowongan pekerjaan, tetapi dia tetap saja tidak menemukan pekerjaan. Ini disebut dengan pengangguran jabariyah. Selanjutnya, pengangguran khiyariyah, yaitu pilihan. Karena dia itu memang malas atau memang tidak mau bekerja, karena contohnya karena mempunyai harta warisan ya. Nah, tetapi dia itu bisa bekerja, dia mempunyai skill. Contohnya skill dalam melukis, skill dalam ilmu komputer, tetapi dia tuh memang tidak mau untuk bekerja, malas. Ini disebut dengan pengangguran khiyariyah. Selanjutnya yaitu solusi pengangguran perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, mekanisme individu. Nah, kita itu memberikan support kepada orang lain untuk mau bekerja. Yang kedua, mekanisme sosial ekonomi, yaitu dari faktor pemerintahannya. Kita memberikan, pemerintahannya itu memberikan lowongan atau memberikan pelatihan-pelatihan, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, dan dari sosial ekonominya itu juga ya pemerintah menyediakan. Demikian video tanggapan saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.